Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Ditolak WFH 1 hari, tapi mendapat cuti sakit 3 hari. Terjadi selama musim liburan Desember ketika aku mengambil cuti seminggu untuk merayakan Natal bersama keluarga. Tetapi sayangnya mengalami demam parah dengan pilek. Dites negatif beberapa kali untuk COVID. Jadi, minggu liburan dihabiskan dengan berbaring di tempat tidur atau sofa menonton Netflix, minum sup, dan tidur. Semua sosialisasi dibatalkan. Aku bekerja di sebuah klinik. Jadi untuk amannya, aku memutuskan untuk berhati-hati dan mengambil WFH setelah akhir pekan. Aku tidak sedang demam, tetapi batuk parah yang akan membuat aku mengeluarkan dahak setiap jam. Aku dapat melakukan pekerjaan di komputer dan tidak mengharuskan aku secara fisik berada di klinik. Perusahaan tidak mengizinkan cuti sakit yang dilaporkan sendiri, tetapi akan membiarkan kami WFH jika kami membutuhkan hari lain dan tidak diharuskan berada di sekitar. Aku menelpon atasan langsung, yaitu anggota baru pada hari Jumat pagi untuk meminta hari Senin sebagai WFH. Dia mengatakan kepada aku dia tidak percaya pada WFH dan membutuhkan sertifikat dokter untuk menyetujui hari libur dan tidak ada lagi yang penting. Kembali pada hari Selasa dengan sertifikat sakit, katanya, "Baiklah kalau begitu." Aku pergi ke dokter pada hari Minggu yang mengatakan aku tidak cukup sehat untuk pergi bekerja, dan mulai memberi aku cuti 3 hari berikutnya. Aku menulis email sopan dengan sertifikat sakit yang dilampirkan ke HR dan supervisor. Ketika aku kembali bekerja pada hari Kamis, dia tampak tidak bahagia dan tidak berbicara dengan aku sama sekali. Kalian bisa bertaruh, aku tersenyum sepanjang hari. Bagian terbaiknya adalah aku menghabiskan 3 hari di luar rumah di bawah sinar matahari dan bersantai di pantai terpencil. Cukup untuk menebus tidak bisa menikmati Natal yang nyaman. Cerita kedua. Masuk secara paksa mengarah pada malicious compliance. Aku mulai di sebuah perusahaan dan mereka tidak memiliki clocking mesin. Orang-orang akan muncul secara teratur beberapa menit terlambat. Bukan karena sembrono, tetapi hanya karena lalu lintas di daerah itu sangat tidak terduga. Ditambah tempat parkir mobil sangat jauh yang akan memakan waktu tergantung di mana kami parkir untuk masuk ke kantor. Semua orang setuju dengan ini karena mereka juga akan dengan senang hati bekerja lebih dari 3 menit ketika terlambat dengan bekerja sambil makan siang atau dengan tinggal setelah jam 5 atau kombinasi. Bagaimanapun, orang HR memutuskan dia memiliki sesuatu untuk dibuktikan dan mendapatkan mesin clocking. Dia kemudian akan mengeluarkan peringatan tentang prosedur yang meningkat dari lisan ke tertulis formal menjadi lebih buruk. Ketika orang-orang mulai menyadari inilah masalahnya, mereka semua mulai bekerja sepenuhnya sesuai aturan. Jam 8:30 pagi. Tepat 45 menit untuk makan siang selalu jauh dari meja, dan pada jam 5 sore, kami pasti ada yang terburu-buru untuk keluar. Kadang-kadang ada antrian untuk keluar jam 5 sore. Pada jam 5:05 sore, tempat itu benar-benar seperti sarang hantu terlepas dari tindakan bodoh direktur dan nomor HR yang menerapkan sistem ini. Mereka pasti sangat puas dengan diri mereka sendiri sehingga mereka menghentikan orang-orang yang terlambat. Mereka juga pasti telah kehilangan kekayaan mutlak karena kehilangan produktivitas dan beberapa orang baik membencinya sehingga mereka pergi. Hebatnya adalah tidak ada yang benar-benar mengirim memo seperti, "Hei, mari kita bekerja sesuai aturan." Itu hanya hal yang tidak disadari setelah disiplin pertama. Pemerintah harus mempelajari orang-orang ini, karena akan menjadi pengendalian populasi yang luar biasa jika mereka bisa memasukkannya ke dalam botol dan memasukkannya ke dalam air. Cerita ketiga. Tidak akan mengikuti aturan pemilu, dilaporkan dan hampir ditendang keluar dari parpol. Cerita ini adalah salah satu dari pemilu di Jerman tempat aku tinggal. Aku seorang pekerja sukarela pemilihan. Aku sudah menjadi satu sejak aku memenuhi syarat untuk menjadi sukarelawan, umur 18 tahun. Jadi aku tahu aturan dan seluk-beluknya sekarang. Sekarang ke cerita. Politisi juga memberikan suara tentu saja, tetapi di Jerman segala jenis iklan untuk partai atau kandidat di atau dekat tempat pemungutan suara tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai manipulasi. Masuklah seorang pria yang aku kenal cukup baik, karena dia berada di posisi teratas dalam daftar parlemen untuk partainya, sebuah partai biru atau merah tertentu. Dia memakai pin parpolnya, dan memiliki bendera dan semua omong kosong itu serta mengenakan warna mereka juga. Jadi kami katakan padanya bahwa ini tidak diperbolehkan. Dia dapat menyimpan setelan berwarna, tetapi dia harus melepas apapun yang menampilkan logo partai. Pria itu berani berdebat dengan aku tentang aturan. Pada titik tertentu, aku muak dan mengatakan kepadanya aku harus menulis kepadanya jika dia tidak menurut. Aku kira dia menyadari kesalahannya, dan tiba-tiba menjadi sangat ramah mengatakan omong kosong seperti, "Oh, aku hanya ingin memastikan kalian tahu aturan dan mengikutinya. Penting bagimu untuk mengetahui pekerjaan. Kamu lulus ujian."
Aku tidak serius. Dia memilih pergi dan aku melakukan persis seperti yang diperintahkan tesnya. Aku mengikuti protokol sampai terakhir dan melaporkan setiap detail dan setiap kata. Aku bahkan menyertakan foto yang dia posting di media sosial dengan dia berdiri di aula dengan iklan di mana-mana. Pemilihan berikutnya datang, dan dia datang untuk memilih. Tapi kali ini, aku bahkan tidak mengenalinya sampai aku memiliki ID-nya di tangan. Kemeja putih, tanpa dasi, bukan satu-satunya warna partainya. Semua tersenyum, sangat sopan, memilih dengan cepat dan diam-diam lalu pergi. Mengetahui dia mendapat masalah dengan kota dan diancam akan dikeluarkan dari partainya jika itu terjadi lagi. Itu bertahun-tahun yang lalu, dan kami tidak pernah punya masalah dengan dia lagi. Aku selalu memastikan untuk tersenyum sopan dan mengucapkan hari yang menyenangkan saat dia pergi. Dia tidak pernah menjawab. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.